yang telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun lewat dunia maya, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semua demi anak-anak kita, semua untuk putra-putri kita, mudah-mudahan Allah meridhoi dan meringankan langkah kita untuk menuju anak-anak kita, generasi kita yang soleh dan soleha. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang berusaha kita menjadi umat yang baik, macam Tuhan insya Allah akan mendapat dan mendapat menjadi umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Yulinur yang saya hormati, kepada rekan-rekan guru semuanya setelah perjuangan yang insya Allah dan tidak lupa kepada orang tua murid, mama, papa semua, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Insya Allah hari ini kita mendengar paparan langsung dari Bu tentang persiapan untuk tahun semester 2 ini, bagusnya seperti apa dan bagaimana, nanti akan disampaikan kepada ibu ini dan ada persiapan pembelajaran ini bagusnya seperti apa dan bagaimana, nanti ada visi jawabnya. Sebelumnya, marilah kita sama-sama untuk acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah, dan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang menjadi untuk silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada silakan untuk menyampaikan pemaparan untuk semester 2 ini. Terima kasih, monggo silakan. Baik, terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya cukup jelas? Jelas Bu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur adalah Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberi kesehatan ya dan kemudahan dalam segala urusan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang tua wali murid yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, Dewan Guru KB TK Nabila ya. Alhamdulillah pada hari ini mungkin akan kita sampaikan ya mengenai kegiatan tatap muka untuk di semester 2 yaitu tahun ajaran 2020-2021 ya Bapak Ibu ya. Mungkin apa namanya Bapak Ibu sudah mendengar ya informasi baik dari media massa maupun dari yang lain-lain bahwasanya dari pemerintah Kota Batam sendiri sudah membuka kesempatan untuk melakukan kegiatan tatap muka seperti yang sudah disampaikan pada saat kita ada rapat kemarin pada tanggal 29 Desember di Empu Putri. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu untuk sekolah ya, terutama pertama kemarin adalah yang untuk hinterland. Hinterland adalah di 3 kecamatan yaitu Belakang Padang, Pulang Galang yang dibuka untuk 103 sekolah ya. Jadi semua sekolah untuk yang hinterland dibuka. Nah, pada tanggal 29 Desember kemarin itu disampaikan oleh Bapak Wali Kota bahwasanya untuk mainland bisa membuka kegiatan tatap muka tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan juga mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan sendiri nanti setelah kita ajukan permohonan berdasarkan SOP maupun peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah, tetapi juga bukan ini menjadi suatu kewajiban ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan menjadikan wajib bagi anak-anak untuk hadir, tetapi tetap dikembalikan kepada kesediaan orang tua untuk melepaskan anak-anaknya ke belajar di sekolah ya. Jadi makanya pada hari ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, wali murid KB dan TK Nabilah ya, kita dalam hal ini karena sudah hampir 1 tahun ya, mulai dari semester 2 dan semester 1 yang tahun ini,
kita tidak ada pembelajaran sama sekali, dan kemarin kita sempat mengadakan kegiatan home visit terutama untuk anak-anak yang TK, karena kalau untuk belajar online mungkin ya dirasa tidak bisa efektif dan efisien ya Bapak Ibu ya. Dan memang itu jauh karena anak-anak itu memang yang dibutuhkan adalah perhatian dan sentuhan secara langsung ya, seperti itu. Jadi pada kegiatan ini Nabilah juga ingin memberikan kesempatan ya, kita akan juga mencoba untuk kegiatan tatap muka ini. Tetapi itu tadi kami juga minta kesediaan dari Bapak dan Ibu. Berdasarkan kesediaan itulah kami bisa melakukan kegiatan tatap muka di sekolah ya. Yang di sini akan kami sampaikan aturan-aturan dan standar operasional prosedur yang harus dilakukan di sekolah itu seperti apa, supaya Bapak Ibu nanti mendapatkan gambaran yang jelas ya, seperti apa sih nanti kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi di Nabila, dengan adanya kegiatan atau dengan adanya instruksi dari wali kota, kami sudah menyiapkan yaitu standar operasional prosedur untuk pembelajaran tatap muka selama masa pandemi COVID ya, tahun 2019. Terutama yang sekarang ini, yang waktu dekat adalah di semester 2. Jadi mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk di Nabila, untuk yang semester 2 ini memang kita akan ambil itu adalah kelas tinggi dulu. Ya, kemarin kita sepakati untuk SD, SMP, SMA itu adalah kelas 6, 9, 12 karena mengingat dan menimbang mereka akan lulus untuk tahun ini ya. Mereka akan lulus tahun ini, makanya dicoba dulu untuk Januari ini yang masuk adalah kelas tinggi. Nah, untuk yang TK, karena mengingat juga TK akan memasuki jenjang SD, makanya kita pilih yang untuk TKB dulu. Nanti TKA dan playgroup untuk sementara kita online, misalkan insya Allah ya mudah-mudahan kita semuanya aman, nah kita akan masukkan secara bertahap nanti untuk bergantian dengan sistem shift atau bergantian masuk kelasnya. Seperti itu. Jadi ini adalah kegiatan untuk SOP yang harus dilakukan selama nanti pembelajaran tatap muka. Nanti akan kami bagikan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa dipelajari ya. Dan SOP ini juga tidak kaku, kalaupun memang masih ada perbaikan-perbaikan kita akan perbaiki, kita akan evaluasi dalam perjalanan waktu ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan-perubahan apapun juga kita harus siap, kita harus bersedia menerima perubahan itu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin terlalu cepat atau tidak nanti kalau ini sampaikan ya Bunda ya. Kalau saya menyampaikan terlalu cepat, mohon disampaikan. Ya, jadi ini adalah SOP yang sudah kita buat, ya ini adalah surat edarannya dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya kami di sekolah ya itu menekankan ya selain guru, nanti guru kita akan lakukan rapid dulu Ibu sebelum masuk ya. Jadi kita kemarin merencanakan kalau SD, SMP, SMA kelas 6, 9, 12 itu masuk pada tanggal 6 dan 7 itu adalah untuk simulasi new normal istilahnya ya, istilahnya masuk sekolah secara new normal itu tanggal 6-7, tetapi untuk TK kita ininya masuknya untuk TKB kita akan coba di tanggal 11, jadi hari Senin ya. Jadi ini yang perlu kita tekankan bersama dan kita perlu kerjasama di sini, terutama orang tua, sekolah dan guru ya, bahwasanya untuk anak didik yang ini adalah persyaratannya jika dalam kondisi tidak sehat ya atau mempunyai penyakit bawaan nih ya, kita di sini memang dituntut untuk selalu terbuka, apapun juga kita harus terbuka, tidak bisa untuk ditutup-tutupi, nanti kan tidak saling menyalahkan, itu tidak baik jadinya. Jadi barangkali nanti ada anak-anak kita yang terindikasi mungkin punya penyakit asma ya, jantung, paru dan pembuluh darah dan sebagainya seperti yang dicantumkan di sini, itu yang mempengaruhi daya tahan tubuh ya, menurunnya daya tahan tubuh memang tidak disarankan untuk ke sekolah ya. Terus jika pun anak alhamdulillah insya Allah semuanya sehat, jika ke sekolah itu diwajibkan untuk selalu menggunakan masker, face shield serta dibekali hand sanitizer dan masker pengganti. Meskipun di sekolah juga kami siapkan maskernya juga. Kalau misalkan nanti ada yang basah, kotor, dan sebagainya ya, kita siapin juga di sekolah. Tapi sebaiknya kalau anak-anak sudah nyaman menggunakan masker kain, yaitu dibekali dari sekolah. Yang sangat ditekankan di sini, yaitu adalah masker.
Jadi kalau masker yang menggunakan masker kain, itu paling tidak harus lebih tebal ya, tidak boleh menggunakan yang scuba lagi ya, ketika plastik karet ya, yang karet itu tidak diperkenankan lagi. Memang yang standar adalah masker kesehatan yang 3 lapis ya, seperti itu. Terus tidak usah menggunakan aksesoris ya. Boleh membawa air minum maupun kue, silahkan, tetapi tetap dirapi di dalam tasnya masing-masing dan diharapkan untuk tidak susah untuk membukanya anak-anak, untuk membukanya sendiri. Ya, diharapkan seperti itu. Membuka bekalnya silahkan aja, cuman kita tidak usah nasi ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau nasi terlalu berat dan nanti juga membutuhkan waktu lama ya, karena memang anak-anak tidak bisa lama berada di sekolah. Mungkin ada waktu publik 15 menit untuk anak misalkan mau toilet training, toilet atau makan dan minum snack ya. Mungkin kuenya yang kue yang secukupnya saja. Terus alat tulis yang sudah kita sediakan di sekolah ya, seperti krayon, pensil warna dan pensil, itu nanti akan kita masukkan ke dalam tas anak. Jadi alat tulis yang ada di sekolah kita akan masukkan ke tas anak dan setiap hari kalau ke sekolah itu akan dibawa ya, dibawa lagi datang, bawa pulang lagi, bawa datang, pulang lagi, seperti itu. Dan ini sini juga untuk pemetaan keluarga kami harapkan kerjasamanya kepada Bapak Ibu. Jika ada salah satu anggota keluarga ya di dalam keluarga kita ini ada yang reaktif dari hasil rapid apapun juga, mohon anak untuk tidak hadir ke sekolah dan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika ada salah satu anggota keluarga atau orang tua yang datang dari luar kota, maka anak juga wajib melakukan kegiatan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari juga. Ya, ini yang perlu kami tekankan ya Bapak Ibu semuanya, kita di sini marilah kita sama-sama menjaga ya, kita tidak tahu apa yang ada dalam diri kita. Semoga dengan kegiatan ini, niat kita insya Allah ya, bismillahirrahmanirrahim, kita bisa sehat semuanya, amin. Dan untuk guru, ya ini guru kita juga punya ketentuan, guru yang punya penyakit-penyakit bawaan, ya ini juga tidak kita sarankan, dan insya Allah minggu depan guru-guru juga akan melakukan rapid ya, secara ini bersamaan di sekolah, yang dilakukan di sekolah, jadi guru melakukan rapid. Kalau guru tersebut reaktif, ya mohon maaf akan kita isolasi mandiri di rumah. Ya, seperti itu juga harus dipahami juga. Guru dan pegawai semuanya kita akan lakukan rapid. Untuk anak-anak ya, jadi pembelajarannya kita masuk mulai jam 8 sampai dengan jam 10. Ya, di sini kita sudah punya aturan untuk jadwal sekolah anak ya. Itu kita karena di TKB ada sekitar 48 ya, kalau nggak 45, 48 anak. Dalam satu kelas kita hanya memberikan maksimal 5 anak. Dalam satu kelas 5 anak dengan satu guru dan tidak menggunakan AC Bapak Ibu. AC akan kami matikan, hanya jendela dan pintu yang kami buka. Dan anak kita atur duduknya masing-masing di meja, satu meja itu untuk satu anak dan hanya satu guru. Guru wajib juga menggunakan face shield, masker dan glove ya, sarung tangan ya. Untuk gurunya wajib menggunakan sarung tangan setiap hari. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu yang untuk ini ya, untuk anak-anak. Ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan di room chatnya ya Bapak Ibu. Ya. Terus ini untuk siswa-siswi berangkat dari rumah menuju sekolah itu harus dipastikan dalam keadaan sehat. Jika memang ada sedikit demam, pusing, sebaiknya tidak usah ke sekolah. Ya. Berangkat dan diantar dan dijemput oleh orang yang sama, ya orang tua atau wali murid yang memang dipercaya. Transportasi digunakan adalah, kalau diupayakan adalah transportasi milik sendiri, atau kalau misalkan dekat di daerah utama bisa jalan kaki. Jadi, bagi yang untuk transport umum, misalnya naik angkutan umum, ini memang agak riskan juga ya bagi kami. Itu pun tentu juga harus mempunyai ini yang lain, yaitu penggunaan
baju berlapis. Otomatis kalau tidak anak harus ganti baju selama berada di sekolah. Seperti itu. Jadi mungkin saya kalau di TK tidak ada ya yang ikut angkutan umum, paling tidak hanya mungkin Gojek atau taksi atau biasa dianterin ayahnya. Sampai di depan pintu gerbang, anak akan dicek nanti suhu tubuhnya oleh security ya. Kemudian dilanjutkan dengan cuci tangan yang sudah kita siapkan di depan kelas, di depan ini ya gerbang ya, di dekat gerbang sudah ada tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan anak diarahkan untuk masuk ke kelasnya masing-masing, nanti bundanya sudah siap menunggu di depan ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu, mungkin kelas yang kita gunakan adalah kelas yang mendapat sinar matahari ya, jadi mungkin kelasnya juga kita sudah pilih, itu mungkin kita akan menggunakan kelas atas dan ada 2 kelas yang di bawah. Untuk itu, dari 48 anak tadi, kita akan membagikan nanti jika dari Bapak Ibu semuanya berkenan untuk masuk tatap muka, kita akan bagi ya. Jadi ada season 1 dan season 2. Kalau dari 48 itu terbagi akan menjadi sekitar 9 kelas. Mungkin kita akan bagi untuk Senin dan Rabu itu hanya 4 kelas saja yang masuk. Dan Selasa, Kamis untuk 5 kelas berikutnya. Dan hari Jumat kita semuanya online untuk PAI-nya. Ya, itu. Semua kegiatan outdoor, kegiatan main tidak ada. Jadi akan kami ini nanti ya untuk area bermain akan kami tutup. Ya, area bermain kami tutup. Anak itu datang masuk di dalam kelas. Ya, tidak ada keluar saat pulang. Itu aja. Atau saat ke toilet itu pasti ya, seperti itu. Jadi tidak ada kegiatan main di luar, tidak ada kegiatan olahraga, dan tidak ada juga kegiatan kunjungan maupun istilahnya istirahat bermain, tidak ada, hanya di dalam kelas. Kalaupun mau main, silakan main di dalam kelas yang ada di situ, dan tentu kita harus sudah bersihkan dulu ya, kita untuk semua yang ada di kelas sudah kita desinfektan, kita sudah bersihkan. Ya, hanya di situ aja. Jadi anak memang kita awasi untuk tidak bertemu satu dengan yang lain ya, bermain secara dekat itu tidak perlu kita awasi. Selesai pembelajaran ya, anak menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan boleh ya, tetap dengan pengawasan. Dan saat menunggu pulang itu anak juga tidak kita keluarkan dari kelas. Anak masih di dalam kelas. Nanti security akan memanggil nama siapa yang dijemput itu baru boleh keluar ya. Jadi mohon ketepatan waktunya kalau akan menjemput anak itu jam 10 paling tidak ibu-ibu dan atau penjemput itu jam 9.50 sudah berada di sekolah untuk menjemput anak-anak. Dan kami juga harapkan untuk pengantar, misalkan mungkin ada yang ngantar mbaknya atau siapa atau orang tua, kami juga tidak perkenankan pengantar untuk berkumpul berada di depan kelas ya. Kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena biasalah ini ibu-ibu udah lama nggak ketemu, akhirnya seperti reuni ya. Kalau bisa mari kita sama-sama jaga. Yaudah, saya hello jarak jauh saja ya, tidak usah cipika-cipiki, cium berjabat tangan dulu ya. Mari kita jaga bersama-sama, dan kami juga tidak ingin orang tua berkumpul di depan sekolah. Jadi hanya mengantar kemudian nanti menjemput kembali. Ya, itu ya Bapak Ibu yang untuk dilakukan di sekolah. Dan evaluasi semua aktivitas yang ada di sekolah akan terus diawasi, diamati, dan dievaluasi pelaksanaannya ini. Jadi kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu, tapi tidak usah menakut-nakutin anak, jangan sampai anak jadi stres ya. Kita belajar di sekolah, ketemu sama bundanya, ya biasa saja, tetapi tetap kita menjaga jarak dan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Ya, ini tata skenario-nya sudah kita buat untuk yang tatap muka ya Bapak Ibu. Jam 8 anak datang disambut oleh guru dan masuk ke kelas ya tadi. Nah, nanti di sini di kelas anak-anak duduk bersama di maksimal 5 anak ya di masing-masing meja. Nah, seperti itu. Nanti akan kita sampaikan ya. Dan untuk 2 minggu ke depan, yaitu untuk
Januari ya, Januari mulai tanggal 11 itu untuk sementara kita masukkan TKB dulu ya Bapak Ibu. Kita masukkan TKB dulu. Ya, ini ada grup 1 Senin dan Rabu, grup 2 Selasa Kamis ya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Dan nanti ada juga guru piket yang memang untuk memantau dan membantu mengantar anak-anak ke luar kelas, ataupun nanti ada guru juga yang bantu anak-anak untuk ke toilet dan sebagainya. Selesai semua kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan desinfektan kembali untuk ruang kelasnya ya. Semua meja harus kita lap, semuanya kita sudah siapkan, disemprot semuanya ya, dipel sedemikian rupa supaya esok hari anak-anak yang mau belajar lagi itu kondisi kelas sudah bersih. Ya, di sini untuk yang ini Bapak Ibu, kami juga ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak semuanya. Jika ada yang orang tua tidak mengizinkan untuk tatap muka, ya untuk pembelajaran online kita juga ada nanti dilakukan ya, kita akan juga lakukan pembelajaran online-nya, akan tetapi mungkin akan kami petakan kembali di sini. Jadi supaya kita namanya juga guru punya punya kemampuan dan kekuatan yang terbatas ya. Nanti kita akan bagi lagi, nanti kita petakan lagi. Jadi mungkin ada berapa orang ya, misalkan dari 48 ini hanya 30 orang yang bersedia tatap muka, yang sisanya tidak bersedia tatap muka, kita akan lakukan pembelajaran online mungkin dengan guru yang berbeda dengan guru yang kemarin, seperti itu ya. Karena kita jangan sampai anak-anak tidak mendapatkan haknya ya di sini kan, tidak mendapatkan haknya dengan pembelajaran yang sama ya, yang ada di sekolah, tetap kita sampaikan secara online juga melalui bisa dengan WhatsApp group, Google Meet, maupun Zoom seperti biasanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk secara teknisnya bisa kita lakukan, kita bisa berikan pada Bapak Ibu semua. Tapi akan selalu kita evaluasi kekurangan dan kelebihannya. Ya, paling tidak kalau kekurangan kita berikan yang terbaik, kita tambahin apa yang kurang ya. Itu saja kita akan lakukan hal-hal seperti itu. Dan di sekolah pun kita juga membentuk satuan tugas juga ya, satuan tugas untuk pengamatan COVID ini. Jadi kita di sekolah ini juga sudah mengirimkan surat ya, surat secara khusus pada gugus tugas Kota Batam maupun kecamatan juga kelurahan Balai Permai. Dan kita untuk staf staf di UKS ya, staf UKS nanti kita ada Nes Cici ya yang akan siap untuk berputar ya, berputar dari jenjang TK sampai dengan SLTA ya. Nes Cici akan siap membantu. Jadi nanti kita juga di sekolah tidak hanya guru saja yang bisa hadir, mungkin ada kita buat guru piket yang juga memantau untuk satgasnya pengamatan untuk kegiatan COVID ini. Itu ya mungkin Bapak Ibu. Nah, di sini juga nanti Bapak Ibu dari hasil rapat kita ini, hasil kita pertemuan ini ya, kami akan mengirimkan namanya surat persetujuan orang tua ya. Yang isinya nanti seperti ini, kita sharekan. Boleh nanti Bapak Ibu ketik, boleh ditulis tangan, silakan saja. Coret yang tidak perlu. Jika Bapak Ibu tidak bersedia ya nggak apa-apa, yang bersedianya dicoret. Jika Ibu bersedia, berarti yang tidak bersedianya dicoret dan dikirimkan kembali ke kami paling lambat besok hari Jumat ya Bapak Ibu, karena hari Sabtu kami sudah harus memasukkan berkas-berkas ini ke Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai usulan bahwasanya kami akan melakukan kegiatan tatap muka meskipun nanti jadwalnya pada tanggal 11. Nanti gimana seandainya nih kalau ternyata pada orang tua tidak bersetuju semua, sudah kita kembali seperti yang kemarin online lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk surat persetujuan ini jika Ibu Bapak Ibu sudah menuliskan dan tanda tangan di sini bersedia tidak bersedia, silakan nanti Bapak Ibu kirim aja by WA ya, nggak usah diantar ke sekolah. Kalau mau diantar ke sekolah juga boleh, cuman sekolah masih libur nggak apa-apa. Di foto by WA saja lebih cepat, biar nanti kami bisa print
ya, kami kirimkan sebagai bukti bahwa misalnya pada hari ini kami sudah menyampaikan sosialisasi bagaimana kegiatan tatap muka yang akan kita lakukan di pembelajaran semester 2 ini tahun 2020-2021. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali nanti ada pertanyaan, kita sharing di sini biar lebih jelas, kami persilahkan. Terima kasih Bu Iin. Saya tutup sertifikatnya. Kepada Ibu Gubernur dan kepada Mama. Juga alhamdulillah menempatkan waktunya dan Allah sudah kalau ada pertanyaan mumpung ada Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas. Bunda, saya Bunda. Boleh, silakan Mama Sisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bunda, saya Juwita, orang tua Seza dari TKB. Tadi penjelasan Bunda mengenai SOP untuk siswa masuk. Ada poin B mengenai anak dijemput dan diantar dengan orang yang sama. Nah, kendalanya saya begini Bunda, saya itu kan bekerja, jadi kalau pagi itu saya yang antar, kemudian kalau untuk penjemputan mungkin bisa dilakukan oleh papanya, itu gimana Bunda? Kan diantar sama dijemput, artinya dengan orang yang berbeda jadinya, karena kendala juga begitu Bunda. Oh iya, baik. Mungkin langsung jawab aja ya Bu ya. Boleh Bu, kalau masih satu rumah boleh Bu. Yang kami khawatirkan nanti tukang ojek Bu, dan ojeknya itu nanti kan begitu. Itu yang kami takutkan ya. Boleh. Boleh ya Bunda. Boleh. Baik, ada lagi Bunda. Ada beberapa poin tadi. Kemudian tadi saya lihat di situ untuk jam masuknya itu jam 8. Apakah boleh nih anak diantar sebelum jam 8 seperti saya nih? Untuk kesediaan guru-guru di bunda-bundanya di sekolah. Saya kan ada jam masuk kerja tuh ya Bunda. Ini sebenarnya lebih ke pribadi saya sih. Jadi sebelum jam 7 apakah sama dengan perlakuan seperti sebelum adanya Covid, sebelum-sebelumnya kan sebelum jam 7 sudah boleh tuh, jam 6 sudah standby di sekolah gitu. Nah, seperti itu. Kalau dilihat dari waktunya tadi jam 8, bagaimana itu Bunda? Oke, baik Ibu. Untuk anak-anak kita biasanya pagi itu jam 6 ya, insya Allah itu security sama CS sudah siap. Nah, makanya kita ada pemberlakuan guru piket paling tidak nanti jam 7, kita kebijakan kemarin jam 6.45 Ibu. Jadi jam 6.45 itu guru datang ke sekolah. Jadi apakah itu mungkin akan memberatkan atau bagaimana Bu? Nanti kalau misalkan itu kita juga akan membuat ini peraturan mungkin gurunya bisa datang 6:30 gitu, karena memang itu dikhawatirkan kalau ada yang anak-anak bersama orang tua kan berangkatnya lebih pagi Bu, ada yang ngawasin gitu ya. Gitu. Berarti boleh ya Bunda ya kalau seandainya sebelum jamnya begitu ya. Nanti kita saling koordinasi aja Bu di sini. Misalkan Ibu misalnya Bunda saya bisa berangkatnya jam 6:30 nih Bunda, karena pagi ini saya cepat, nanti Ibu ini aja langsung dengan walasnya ya, kalau pas tatap muka langsung dengan wali kelasnya, supaya nanti wali kelasnya juga bisa standby lebih pagi lagi gitu Ibu ya. Baik. Supaya nanti anak benar-benar ada yang ngawasin ya. Kami pun juga jam 8 tidak, jam 8 guru datang tidak, jam 6.45 guru sudah ada di sekolah gitu. Baik Bunda. Ada lagi Bunda? Silakan. Jadi kemudian untuk pembagian siswa murid-murid itu di situ Senin, Rabu beberapa orang gitu kan? Ya, 5 orang. 5 orang. Kemudian Selasa dan Kamis juga. Nah, berarti kalau untuk yang masuk Senin dan Rabu, siswa yang Selasa Kamis itu tidak datang ke sekolah, apakah di rumah dapat pembelajaran juga atau bagaimana, Bun? Oh ya. Ya, kemarin kita sudah sampaikan ke guru-guru, jika anak hari Senin dan Rabu itu masuk,
ya, akan diberikan tugas Bu. Mungkin tugasnya dari sekolah. Jadi hari Senin setelah masuk anak dapat tugas nih dikerjakan di rumah di hari Selasa. Nanti hari Rabu masuk lagi kan. Nanti hari Kamisnya dikasih lagi tugasnya. Gitu. Oh begitu. Jadi karena kan ya. Nah, berarti kalau dalam seminggu yang datang untuk aktifnya datang ke sekolah itu hanya 2 hari ya Bun ya? Ya. Selebihnya daring ya Bun? Oh ya. gitu, baik. Itu aja sih Bun. Banyak ya Bun? Kalau enak Bu, kalau ini kan kita jelas, saya jelas di depan, ke belakangnya nanti kan nggak ada bertanya-tanya lagi gitu kan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Jeza. Ya, Ini Bu Apri, papanya Disti ya, minta tolong di-share. Iya Bapak, kami akan share nanti untuk SOP dan ininya, surat persetujuannya akan kami share ya, karena berdasarkan SOP itulah orang tua bisa mempelajari bagaimana sih pembelajaran yang akan dilakukan untuk tatap muka ini, supaya menjadi pedoman dan bisa dipahami bersama ya, akan kami share kan. Setelah ini kita share langsung di grup masing-masing kelas Ibu ya. Oke, silakan ada lagi Bapak Ibu. Monggo silakan Mama kalau masih ada yang mau dipertanyakan. Ada Mama. Halo. Halo. Ya, Mama silakan monggo lanjut. Ya, Bang Bunda, saya maminya Zafran, siswa TKA. Ini untuk persiapan aja sih, siapa tahu nanti TKA sudah bisa masuk. Ini terkait dengan yang penjemputan yang tadi. Kalau tadi kan paginya bisa diantar sama mamanya, nanti pulangnya akan dijemput oleh ayahnya. Kalau yang Zafran ini kan karena kebetulan ayahnya ini dia dinas di luar kota, jadi nanti kemungkinan berangkatnya bisa dengan saya, tapi nanti pulangnya kemungkinan kalau misalnya saya sedang nggak bisa jemput, akan dijemput oleh driver kantor. Apakah itu diperbolehkan? Mama, Zafran tinggalnya di mana? Maksudnya? Tinggalnya Zafran di mana? Di daerah bandara dengan saya. Oh, di daerah bandara. Nah, itu yang sopir kantor ini, saya takutnya ini, Mama, takutnya ke anak juga. Barangkali mungkin kalau misalkan, ya nanti untuk ini Zafran mungkin kita iniin dulu ya Mama ya. Keep dulu nih, kalau Zafran misalkan, saya kalau bisa nggak mungkin nggak usah deh sama sopir kantor, takutnya sopir kantor juga banyak berinteraksi dengan orang lain ya Mama ya. Jadi mohon maaf, mungkin Zafran bisa nanti pas berangkatnya sama Mama, mungkin pulangnya mungkin agak siang atau saat Mama bisa jemput, atau mungkin nanti kita pikirkan dulu ini arah bandara siapa, barangkali mungkin dari dari security kita ya, yang security kita yang memang sudah kita iniin untuk bisa nganterin atau bagaimana, nanti kita pikirkan dulu Mama. Kayaknya kalau dengan sopir kantor kita agak riskan juga, kali mungkin ada omnya atau tantenya yang satu rumah, itu malah nggak masalah gitu. Kan memang nggak ada sih, atau mungkin ini Bunda, kalau memang saya belum bisa jemput on time, kemungkinan saya bisa jemputnya ketika jam istirahat sekitar jam 9. Apakah itu diperbolehkan? Boleh sih Mama, karena kita menjaga itu Mama. Insya Allah kita sampai jam 1 guru bisa pulang jam 1 lah, maksimal kita jam 1 pulang siap sholat. Kami benar-benar tidak bisa, kalau bisa jangan interaksi dengan yang lain lagi selain di keluarga itu ya Mama ya. Mohon maaf. Gak apa-apa, nanti untuk Zafran kita bisa iniin. Ya, oke, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipersilakan kalau ada yang dari yang lainnya. Kalau ada pertanyaan dari Mama yang mau nanya, ya mau nanya nih. Saya ya bisa dengar ya? Iya, bisa. Oh ya. Assalamualaikum. Saya saya Mama Aira dari TKB. Mau nanya Bunda, apakah anaknya harus pakai seragam sekolah ke sekolah atau bisa pakai pakaian dari kayak gamis gitu dari rumah aja, pakaian karena anaknya kan maklumlah nih waktu pandemi kan di rumah, jadi berat badannya
naik kan, jadi nggak bisa pakai pakaian seragam lagi Bunda. Iya. Silakan Bunda, silakan dijawab Bunda. Silakan. Ayo, Bu Apri atau Bu Iin juga boleh. Makasih. Ya. Kalau kami sih membebaskan sih Bu, Mm. ya bebas aja anak misalkan ya, karena kita maklumi tinggal berapa hari lagi baru ke sekolah ya kan. Kalau baju kita muat nggak apa-apa, nggak usah pakai seragam juga nggak masalah. Nggak apa. Yang penting anaknya mau sekolah dulu, mau belajar dulu, udah gitu ya. Ya, baik Bunda. Ya, makasih Bunda. Makasih ya. Terima kasih Mama Aira. Jadi intinya diperbolehkan Mama, silakan monggo. Soalnya apa? Iya, kalaupun mau beli pun tanggung tinggal berapa bulan lagi gitu kan. Berarti nanti beli untuk SD aja. Soalnya semua nggak bisa pakai lagi. Baik, Bu. Iya. Jadi diperbolehkan Mama, silakan. Oke. Terima kasih Bunda. Dipersilakan untuk mama-mama yang lain kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Mama Arvin. Ya. Yang ingin saya tanyakan dari penjelasan Bunda tadi, apakah nanti di sekolah anak-anak kita itu ada kontak fisik gitu, baik dengan satpam ataupun dengan guru atau dengan teman-temannya gitu Bunda? Apakah nanti selama 2 jam itu mereka ada kontak fisiknya gitu? Baik Ibu, mungkin langsung saya jawab. Jadi memang sebisa mungkin akan kita Ya Bunda. Jadi tidak dibolehkan. Jadi mungkin kami nanti di awal saat anak masuk mungkin ya kita harus sosialisasi dulu sama anak. Jadi tidak langsung begitu masuk langsung belajar, tidak. Jadi kita sampaikan kepada anak apa yang boleh dan tidak boleh selama kita masuk pada saat ini. Ya. Jadi nanti minta tolong juga saling mengingatkan sama anak kalau selama berada di sekolah tidak boleh kontak fisik apapun juga, misalkan main bersama lah, tukar makanan, tukar minuman, kita tidak akan kasih seperti itu. Jadi mau benar-benar dengan di mana kita awasi betul-betul supaya anak ini tidak satu dengan yang lain juga tidak berdekatan ya Bu ya, tidak berdekatan ya. Kita upayakan sebisa mungkin. Kalau memang misalkan pernah nyenggol ini, kami akan sampaikan yang sudah nyenggol segera cuci tangan gitu ini sih. Nah, kalau supaya anak jangan paham ya. Tiap nyenggol kawannya, saling jabat tangan atau apa, langsung cuci tangan ya, nah, gitu aja. Jadi biar mereka ngerti. Sebenarnya pada intinya kita untuk menjaga, kita menggunakan interaksi ya. Sarung tangan setelah bersentuhan paling tidak harus hand sanitizer kalau nggak sempat cuci tangan, gitu. Kita harus siapin itu. Itu aja Bu. Terima kasih. Ya, Bun, biasanya kan kalau datang itu ada satpam gitu kan, Bun. Itu dengan satpam bagaimana, Bun? Apakah nanti ada kontak fisik juga gitu? Enggak? Atau bagaimana? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi untuk termometer ya, termometer kita ada 2. Kita ada siapin, ada termogan, ada stand termo Bu. Jadi di depan kelas satu dengan yang lain. Jadi kami hanya persilahkan anak untuk ini, dan seperti itu. Jadi kita upayakan juga Bunda tidak memegang anak muridnya ya. Kami pun juga ke guru datang kalau misalkan kan ini banyak yang jauh juga. Kami harapkan kalau bisa diupayakan untuk membawa pakaian double. Jadi pakaian dari rumah dia selama berada di perjalanan kalau pakai jaket atau apa. Selesai sampai di sekolah harus jaket itu dimasukkan dalam kantong dan tidak boleh ada di dalam kelas. Kita akan siapin semua barang guru ada di luar kelas. Misalnya kalau misalnya itu jaket, ya kan, pakaian. Kalau misalnya dirasa pakaian ini terlalu jauh perjalanan, ganti baju di sekolah. Ganti baju yang bersih dulu, baru boleh mengajar, cuci tangan dan sebagainya seperti itu. Kita akan tetap juga dengan aturan guru untuk kegiatan ini ya. Mengingat kita dari banyak daerah dan banyak zona ya. Kita berusaha untuk mencegah sebaik mungkin. Ya tadi mungkin juga bundanya juga nggak pakai seragam akhirnya. Nanti belang bonteng nggak apa-apa ya. Kita jadi non formal lah seperti itu. Ya kita akan upayakan nih Bu. Kita akan betul-betul awasin kegiatan ini ya. Untuk anak-anak terutama.
ya, dengan orang tua juga. Itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Mama. Satu lagi begini Bunda, ini kan musim liburan. Nah, bagaimana dengan keluarga anaknya yang misalkan dia dari luar kota gitu kan Bun. Nah, apa standar dari sekolah ini? Ya mungkin ada yang berapa hari sebelum, maksudnya berapa hari setelah dia sampai di Batam ini boleh masuk lagi ke sekolah gitu, atau ada standarnya nggak? Misalkan kalau kayak kita naik pesawat kan ada tes apanya, swab atau PCR-nya gitu kan Bun. Nah, bagaimana dengan bunda-bunda orang tua murid yang dari luar kota Bunda? Ya, kalau tadi sudah saya sampaikan, kalau ada orang tua murid atau saudara yang baru datang dari daerah, ya datang ke Batam, apalagi di daerahnya adalah yang di daerah kemarin dia dikunjungin adalah zona merah, makanya anak tidak boleh masuk selama 14 hari, Bu. Jadi selama 2 minggu anak tidak boleh masuk. Jadi belajarnya di rumah secara online nanti. Jadi yang online nanti kita kumpulin Bu, yang online dengan guru yang online, jadi yang offline dengan guru yang offline. Nanti kita akan petakan kembali. Makanya di sini kita butuh keterbukaan dengan orang tua ya. Mari kita sama-sama juga. Jadi kalau ada mungkin anaknya saat libur ini kan pada liburan ke ini nih, ke daerah, ke luar kota ya. Jadi mohon maaf, makanya kami kan kalau bisa upayakan sebelum tanggal 11 itu ya, paling tidak tanggal 4 atau tanggal 2 memang berada di Batam kembali. Jadi kan untuk isolasi mandirinya kan tidak harus nunggu 2 minggu lagi gitu. Seperti itu. Ya, kami harapkan memang kerjasamanya seperti itu. Jadi kalau tidak ya memang harus ada jika berkenan sih. Cuman kalau rapid kan memang kurang kurang juga ya kalau rapid tes yang biasa. Kalau insya Allah yang antigen mungkin kita gampang ininya, tapi insya Allah mudah-mudahan sehat. Cuman itu aja sih kalau dari luar, dan kami harapkan untuk isolasi sih mandiri. Nanti bilang aja sama bundanya izin dulu untuk isolasi mandiri Bu gitu. Nanti tetap tugas akan kita sampaikan pada anak, dan sampai anak itu nggak belajar jadinya gitu ya. Aja Bu. Ya, makasih Bunda. Terima kasih Arvin. Sudah jelas berarti Mama ya, kalau ada keluarga yang datang dari luar kota, jadi isolasi mandiri dulu 2 minggu, jadi belum diperkenankan ke sekolah dulu. Berarti belajar dari rumah gitu ya, Mama ya. Oke, terima kasih. Untuk Mama yang lain dipersilakan kalau masih ada pertanyaan. Oh iya, tadi ada pertanyaan ya. Tetap ya satu kelas itu maksimal 5 anak Bu, maksimal 5 anak. Ya, kalau misalkan ada yang lebih ya otomatis kita akan pindahkan ya, akan kita pindahkan ke kelas yang lain kalau ada yang tidak bersedia untuk tatap muka, nah seperti itu. Terus untuk pertanyaan dia, apakah ini untuk semuanya, untuk surat persediaan? Ya Bapak Ibu, kami akan ini semuanya ya, untuk semua siswa, baik itu kelompok bermain, TKA maupun TKB. Dan di situ akan kita petakan tadi kesiapan kita untuk masuk sekolah, dan nanti untuk skenario-nya kita akan siapkan juga. Kalau misalkan nanti insya Allah, alhamdulillah mudah-mudahan nanti di akhir Januari, alhamdulillah kita lancar ya, kita akan secara bertahap nanti TKA akan kita masukkan. Sepanjang perjalanan kita akan juga menyiapkan kelasnya ya, seperti itu. Ya, nanti untuk teknik pelaksanaannya kita akan mungkin sampaikan kembali seperti apa kalau misalkan nanti kita mau masuk sudah TKA, TKB maupun berikutnya ya Bapak Ibu, seperti itu. Evaluasi tetap kita jalani. Baik. Silakan, ada lagi Bu? Ya, kalau ada yang lain silakan. Ini lapar jadi dia nggak nanya. Udah. Ini nggak dimut Kak, ada suaranya masuk. Dari mama-mama yang lain, silakan monggo kalau masih ada pertanyaan. Tadi ada yang bisa. Untuk SPP-nya mulai bulan Januari udah bayar full atau gimana Bunda? Oh ya. Untuk SPP ini kita belum tahu Bu kebijakan dari sekolah. Nanti nunggu kebijakan dari sekolah ya Bu ya, dari yayasan. Karena yayasan belum ada info ke kami.
Cuman kalau misalnya mudah-mudahan kalau uji coba ini masih belum lah ya, itu doa kita. Mudah-mudahan nanti akan kami sampaikan ya Bapak Ibu, kami akan sampaikan karena kita masih uji coba untuk di bulan Januari ini, apakah SPP masih bayar full atau ini nanti akan kita sampaikan ke Bapak Ibu semuanya kalau sudah mendapat jawaban dari yayasan. Makasih banyak. Iya, ini kan saya sampaikan ke yayasan. Wah, suaranya Kak. Iya loh, Kak. Masih ada yang lain lagi, Mama? Monggo silakan. Kalau masih ada pertanyaan. Kalau nggak ada Woi. Oi. Ada lagi Bapak Ibu, apakah sudah cukup puas? Nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas bisa jadi komunikasikan baik dengan bundanya ya, bundanya di kelas. Insya Allah kita selalu koordinasi dan komunikasi Bu, ya demi kebaikan kita bersama. Itu aja mungkin kira-kira Bapak Ibu ada lagi pertanyaan atau tidak? Tidak, Bu Yuri. Tidak ada lagi. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Oh, akan bahas untuk trial selama berapa lama? Oh ini untuk trial TKB ya. Kalau trial TKB selama berapa hari ya? Untuk pertama ini kita 2 minggu Ibu. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 11 sampai tanggal berapa kemarin ya untuk TKB ini? Bentar. Bantu Bunda tanggal berapa lupa kemarin. Kalender. Kalendernya. Harus buka kalender. Sampai dengan tanggal, oh ya, tanggal 21 berarti. Tanggal 11 sampai 21 Ibu. Karena hari Kamis ini, 11 hari Kamis. Tanggal 21 hari Kamis. Nanti dalam perjalanan ini 2 minggu ini kita akan coba untuk masuk ke TKA untuk tanggal 25 ya, 25 nanti akan atau lagi tanggal 25. Cepatnya kan kita hubungin nanti untuk ininya, untuk persiapan yang masuk di TKA-nya. Tolong dicatat dulu nanti ya. Tidak Richard Puncak. Bunda untuk pelaksanaan tatap muka ini menunjukkan yang diajukan pemerintah disetujui dulu kan? Ya, jadi ini kan kita ditunggu memang tanggal 2 besok. Nah, tanggal 2 Januari itu sudah masuk dan mulai Senin sudah akan dilakukan sidak. Jadi dari pemerintah kota, Satpol PP, bersama dengan Dinas Pendidikan, Satgas COVID, ya Kota Batam, Kelurahan, Puskesmas, itu pada hari Senin akan sidak ya, akan sidak ke sekolah-sekolah yang sudah mengirimkan berkas atau proposal kesiapan untuk masuk sekolah. Jadi nanti saat bilang ke kita, oh ini belum layak, belum boleh, tapi juga akan segera sampaikan. Makanya di tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 itu kita belum masuk dulu, anak-anak kita masukkan tanggal 11. Sambil nunggu dari dari Dinas Pendidikan itu ini kita dulu, menginspeksi kita dulu. Kesiapan kita mulai dari protokol kesehatannya, sarana prasarananya ya, kesiapan kelasnya, kesiapan gurunya dan sebagainya. Sambil mereka ini kita tunggu dan tanggal 11 kalau memang alhamdulillah, oke, kita langsung tatap muka seperti itu ya Bu ya. Jadi kita koordinasikan kemarin dengan Puskesmas Balai Perme, jadi minta bantuan kalau misalkan ini mereka akan turun untuk melihat sarana prasarana dan kesiapan yang memang ada di sekolah. Dan kita juga ini Bu nanti di tiap jenjang kita akan siapkan juga ya untuk satgas yang ada sendiri. UKS dan semuanya perlengkapan sanitasi semua kita harus prepare benar-benar sesuai dengan edaran dari wali kota. Gitu. Tanggal 4, oh ini untuk tanggal 4 itu sementara belum dulu ya Bu ya, karena kami tanggal 4 ini belum ada dulu, karena kami di sekolah masih simulasi dan persiapan untuk semua guru, juga pengecekan kesehatan, jadi tanggal 4 sampai tanggal 9 kita belum ada pembelajaran.
Jadi mulai tanggal 11 nanti pembelajarannya. Jadi agak ditunda untuk pembelajaran di semester 2 karena kita akan mengerjakan segala sesuatunya dulu. Ya, karena guru-guru di sini juga akan dilakukan tes kesehatannya, juga dia lakukan simulasi dan persiapannya ya secara matang. Baru nanti yang kelas 6, 8, 6, 9, 12 itu simulasi masuk untuk tanggal 6 dan 7, itu pun 50%, 50%. Makanya di sini supaya nanti nggak terlalu ramai bertumbukan dan sebagainya, untuk TK kita undur dulu. Gitu. Biar yang besarnya dulu udah normal, udah aman, yang TK kita ini kita masukkan. Gitu ya Bu ya. Kemarin kita udah rapatkan dengan pihak yayasan, kita aturnya seperti itu, menghindari ketemunya numpuknya orang nanti saat mengantar dan menjemput anak. Terima kasih. Silakan, ada lagi Bu? Silakan Mama kalau masih ada yang mau dipertanyakan. Mama Arfi, Mama Cahaya, terus Mama siapa nih? Mama Tiza. Mama Tizu. Ini kan udah juga tadi. Ini saya. Mumpung masih ada waktu, Mama monggo silakan kalau masih ada yang mau dipertanyakan. Kalau nggak ditanya, nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti sambil jalan Bu Iin. Boleh langsung nanti Japri boleh. Iya. Mungkin yang ini saya itu coba ya teknisnya. Nah, ini mungkin saya bisa share screen kan untuk yang edaran yang dari Pemko ke Dinas Pendidikan Kota Batamnya ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah panduan penyelenggaraan tatap muka semester genap ya, mulai dari TK RA, SD SMP sampai dengan SMP PKBM, negeri dan swasta. Ini ya. Jadi kita di sekolah harus tetap mengikuti aturan yang sudah disampaikan oleh Dinas Kota Batam yang memang merujuk dari surat edaran Pemko Batam ya, bahwasanya sekolah harus menyediakan 6 daftar periksa kesehatan, mulai dari ketersediaan sarana sanitasi, kebersihan toilet ya, sarana cuci tangan dan sabun, di air mengalir, dan sanitizer dan desinfektan, mampu Kalau di sekolah cek suhu ini di tangan apa di depan? Nggak tahu, aku nggak pernah cek dulu lagi. Aku kan bebas, ada pakai masker. Kadang aja dia nggak pakai masker. layanan kesehatan ya, terutama masalah transportasinya ya. Di sini ini yang sudah kami upayakan untuk dipenuhi ya, saat ini sudah kita mulai lakukan, dan itu memang juga harus dilakukan kepada ke surat ke dinas permohonan surat ke dinas pendidikan, makanya dilampiri dengan surat kesediaan ya, kesediaan orang tua ya untuk kegiatan tatap muka ini. Bersedia tidak bersedia akan menambahkannya. Jadi yang bersedia cuma 30% ya nggak apa-apa. Ya, yang nggak bersedia ya tetap online. Nah, kita jadi ada blended ini di sini, kita harus siap untuk online dan offline untuk pembelajarannya ya. Berdasarkan dari inilah kami menyusun ya SOP ini maupun melengkapi semua sarana yang ditanggung oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Terus mengenai apa tadi ya, saya lupa. Ada satu yang lupa saya bilangnya, tapi dia di sini. Masker, ya, jadi tas dan sebagainya. Ya, jadi suratnya sudah ada juga. Memang dari berdasarkan surat itulah kita menyiapkan semua untuk persiapan tatap muka ini, ya. Jelas, Bapak Ibu semuanya? Atau sudah cukup ya? Silakan kalau sudah cukup nggak apa-apa, kita tutup. Oh, yang untuk TKA ya tadi, TKA apa ya? Oh, nggak satu nih. Oke, tanggal 4, 9 ada, iya benar
Pak Disti ya. Jadi tanggal 4 sampai 9. Pokoknya ini semua mungkin sepanjang perjalanan mereka memang benar-benar tuntas satuan mana yang akan melakukan tanpa akan Keluar Umi, Astagfirullahaladzim. tidak oleh ya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Ataukah sudah cukup jelas? Mungkin kalau sudah cukup jelas dari penjelasan yang kami sampaikan, mungkin secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran, atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan ini untuk mendukung kegiatan KBM kita di semester 2, terutama anak-anak kita ya, yang mungkin udah istilahnya udah boring juga berada di rumah ya. Kita pun juga sebagai guru, tanggung jawab kita juga agaknya ya jadi setengah-setengah. Apakah yang kita sampaikan ini benar-benar dipahami anak? Bagaimana dengan anak-anak kita? Juga guru-guru ini juga mikir ya, gimana tanggung jawabnya ini sebagai guru kok ngajarnya seperti ini. Jadi kami juga menjadi beban ya, karena memang kita tugas sebagai guru adalah memberikan pendidikan yang sewajarnya dan seharusnya supaya perubahan perilaku pada anak-anak kita ini menjadi lebih baik lagi. Jadi secara pribadi saya mohon maaf apabila salah kata, salah ucap, Bapak Ibu semuanya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya itu saja yang sudah saya bisa sampaikan. Nanti kalau ada yang jelas kita akan diskusikan di sepanjang perjalanan. Mungkin nanti bisa kalau misalnya dari bunda-bunda di PK tidak bisa menjelaskan, saya siap membantu untuk menjelaskan ya. Saya mau dari SD nanti bisa minta nomor telepon saya, itu silahkan aja. Jadi kita sama-sama ya nanti masukkan saran dan sebagainya. Jadi dari orang tua pun juga tetap kita akan terima ya masukan ya, karena itu adalah untuk perbaikan kita semuanya. Saja mungkin dari saya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Iin. Terima kasih Bunda Yuli atas pemaparannya dan untuk tanya jawabnya. Dan seperti yang Bunda Yuli tadi sampaikan bahwasanya kalau masih ada masukan, ada saran untuk kami dari pihak sekolah bagusnya seperti apa dan ada pertanyaan, monggo nanti kalau misalkan mau ke bundanya bisa nanti bundanya kami sampaikan lagi ke Bunda Yuli. Oke, terima kasih Bunda Yuli dan mama-mama yang lainnya atas waktu luang yang diluang pada kami. Mudah-mudahan kita untuk kedepannya lebih siap lagi untuk menghadapi pembelajaran di semester 2 nanti. Terima kasih. Mama yang lain mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah dan hilaf, dan kepada Bapak mohon dilanjutkan, dan dari saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, tunggu dulu ya, kita mau screenshot sebentar. Dokumentasi. Mohon kameranya untuk dibuka semua, Mama. Siap. Oke, boleh dibuka semua videonya supaya terlihat semua. Jangan lupa smile. Belum semua nih, ayo dibuka dulu. Oke. Layar 1, 2, smile. Oke. Yang selanjutnya layar 2. Masih banyak yang belum dibuka. Sambil kerja nggak apa-apa, nama fotonya aja. Oke, yuk. 1, 2, smile. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah? Baik, sudah Mama. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Tadi sudah doa penutup majelis Bunda Iin. Iyalah kita tutup.
Oh, belum. Baiklah, kita doa dulu ya. Ya. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama. Ayah, Papa juga semua. Gerak kau. Hmm.